Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008. Di sini saya akan membuat tugas video untuk evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Akuntansi Syariah dan dosen pengampu Pamiftahuddin ME. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep akuntansi syariah dan bagaimana menurut saudara penerapannya di lembaga keuangan syariah. Sebelum saya masuk kepada penjelasan tentang akuntansi syariah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi. Akuntansi adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelola atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada beberapa konsep penting dalam definisi akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang bermaksud memenuhi fungsi penting dalam masyarakat dengan memberikan jasa berupa laporan keuangan kepada berbagai golongan masyarakat yang berhubungan langsung dengan satu kesatuan usaha tertentu. Yang kedua, akuntansi berhubungan terutama dengan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, output dari sistem akuntansi bermaksud untuk memberikan bantuan kepada pemakai yang harus membuat keputusan atas berbagai aktivitas yang ada. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan tentang akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah pencatatan transaksi keuangan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan, kemudian dikelompokkan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, tujuan akuntansi syariah yaitu untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, penerapan akuntansi syariah dalam sebuah lembaga keuangan syariah adalah memastikan, menjalankan, dan melakukan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan atau syariat yang telah Allah tetapkan. Selain itu juga membantu setiap orang dalam bertransaksi, mengelola, dan menjalankan tugas serta kebutuhannya dalam keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep akad murabahah, salam, dan istisna secara singkat dan jelas disertai dengan contoh jurnalnya. Dimulai dari yang pertama yaitu murabahah adalah transaksi jual-beli yang harga jualnya sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Barang diserahkan pada saat akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun cicilan. Selanjutnya, rukun murabahah. Di sini terdapat 5 rukun murabahah, yaitu yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang, yang keempat harga, dan yang terakhir ijab qabul. Kemudian di sini terdapat contoh kasus dan jurnal transaksi dari akad murabahah. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Sama halnya dengan rukun murabahah, rukun salam juga ada 5, yaitu penjual, pembeli, barang atau objek, harga, dan juga ijab qabul. Dan ini adalah contoh kasus dan jurnal dari akad salam. Dan yang terakhir, istisna merupakan jenis akad jual beli seperti salam, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya dilakukan di kemudian. Tetapi penyerahan uangnya atau pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Sama halnya dengan rukun murabahah dan rukun salam, rukun istisna pun terdiri dari penjual, pembeli, barang atau objek, harga, dan juga ijab qabul. Dan ini merupakan contoh kasus dan juga jurnal dari akad istisna.
Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu berdasarkan ketiga macam akad jual beli yang telah disebutkan, menurut saudara, mana yang dianggap lebih menguntungkan jika diterapkan di lembaga keuangan syariah atau LKS? Jelaskan argumennya. Menurut saya, di antara ketiga akad murabahah, salam, dan juga istisna, yang paling menguntungkan untuk diterapkan dalam sebuah lembaga keuangan syariah adalah murabahah. Karena akad murabahah dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit, serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dan juga dalam lembaga keuangan syariah, akad murabahah adalah yang paling banyak digunakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang terucap dari lisan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.